Menurut teman-teman, apakah jumlah portofolio itu mempengaruhi jumlah earning yang teman-teman dapatkan? Sebagai study case, ini adalah akun Prepik saya, portofolionya 16k, kemudian yang ini adalah Dreamstime saya, portofolio 23k, itu earningnya segini. Kemudian di Adobe Stock yang baru diterima saya 14k, hampir 15k portofolio aset saya di digital di Adobe Stock, kemudian earningnya segini. Yuk kita bahas sama-sama ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman itu timnya kecil, hanya di bawah 5, lebih baik berlangganan Canva Pro ya teman-teman. Sudah mendukung PayPal. Oke, kalau gitu kita kembali ke video. Jadi pada video kali ini kita akan bahas lagi seputar Adobe Stock. Jadi ada seseorang yang men-sharingkan itu earning dia dari Adobe Stock sebesar $323 atau kira-kira kalau 15.000 itu sekitar 4,5 jutaan lebih dikit lah. Jadi ada yang bertanya nih teman, portofolionya ada berapa bang? 35k bang. Wah, banyak juga ya. Jadi kalau punya saya tuh udah banyak juga teman-teman. Sebenarnya yang paling penting itu bukan ininya ya, bukan jumlah portofolio ya. Saya ada portofolio sebesar 23, tapi earning saya masih segini di Dreamstime. Memang kalau saya lihat Dreamstime ini persaingannya lumayan sengit ya, maksudnya udah banyak stoknya di sana. Jadi kalau misalnya teman-teman mau main di Dreamstime itu teman-teman harus dipikirkan baik-baik itu tingkat persaingannya bagaimana. Misalnya nih teman-teman pengen membuat temanya grocery kan, ya kita search gini kan. Nah ini kan teman-teman cek ini untuk grocery itu di 200-an. Sekarang kita coba cari yang lain ya teman-teman, misalnya fruit temanya. Ini karena saya mainnya di foto AI, makanya di foto ya teman-teman, saya nggak main di vektor atau video untuk sementara ini ya, tapi kedepannya saya mungkin nanti menambah juga ke video AI. Nah ini teman-teman bisa cek tadi di sekitar 200, sekarang ini di 8 juta. Nah kalau misalnya teman-teman mengincar keyword yang kayak gini, ini persaingannya bakal sulit teman-teman ya. Memang mungkin hasil gambar teman-teman tuh lebih bagus lah, sama persis lah yang ada di sini. Tapi kalau tingkat persaingannya sampai sebesar 8,8 juta, ya mending buat yang lain aja teman-teman. Jangan stok fokusnya di keyword tertentu. Misalnya kita cek di Apple ada berapa ininya. Nah ini ada 436, masih mending Apple ya. Kita cek lagi di peer ada berapa. Jadi memang ada strateginya teman-teman. Nah ini di 109, ini lumayan mendingan kita saingan di buah peer dibandingkan kita umum di buah fruit tadi teman-teman. Jadi semakin kecil tingkat persaingan ini, berarti semakin peluang kita yang beli foto itu lebih banyak, kayak gitu ya teman-teman. Itu tadi dari stok saya yang sekitar 20-an k tadi, 26k. Nah kalau untuk di stok saya di sini di Prepik, ini saya ada earning yang belum saya tarik segini, sekitar $143. Yang sudah dipublish itu ada sekitar di 16k, yang lagi diproses revisi itu sekitar 2.500 kira-kira, dengan rejectionnya sekitar gini, lumayan tinggi ya. Jadi dari 26.000 aset saya, memang nggak semuanya aset di Prepik ini saya upload sama persis di Dreamstime, karena memang Dreamstime itu lebih saya cek lebih mending mudah di ACC dibandingkan di Prepik ya teman. Cuman ya kalau enaknya walaupun earningnya kecil tapi kita rutin teman-teman, yang penting dapat terus per bulan berapa gitu kan. Saya aja dari sini nih mungkin saya udah jalan 3 bulan di Prepik ya, rata-rata kalau udah 3 bulan ya mungkin $50 lah per bulan. Kemudian di Adobe Stock di Adobe Stock tuh awalnya saya mulai dari Dreamstime. Kemudian semua upload 26k tadi masuk juga upload ke Adobe Stock. Cuman yang diterima baru segini teman-teman. Di aset saya di 15.000 k. Ini udah include ilustrasi, foto. Saya nggak main vektor. Kemudian di video, ini video juga belum ada yang laku juga. Tapi ya lumayan lah video AI kan. Ini saya buat pakai Runway ML sama menggunakan ini Leonardo AI. Nah buat teman-teman yang ingin berlangganan Leonardo AI, cek video saya yang ini ya teman-teman. Nah jadi bisa disimpulkan bahwa sebenarnya memang earning itu, memang jumlah portofolio itu menentukan ya teman-teman. Cuman nggak menjadi patokan. Semakin banyak portofolio semakin besar juga earningnya. Contohnya ini cuman totalnya cuman nggak sampai 15k, penghasilannya segini.
Sedangkan di ini saya di Dreamstime tadi cuman dapat di segini 51k. Padahal ini lebih lama, mungkin udah 7 bulan atau 8 bulan umur akun ini, tapi penghasilan saya baru segini. Sedangkan di Adobe Stock itu kencang banget, walaupun yang download baru segini, penghasilan saya sudah saya tarik udah dapat segini. Ini yang belum saya tarik nih teman-teman, 43. Dan saya sudah narik udah berapa kali ya nih. Nah ini penghasilan saya sudah tarik 35, 44, 40, 75, tadi masih ada 43. Biasanya saya rutin saya tumpuk dulu berapa, setelah saya ada kebutuhan saya tarik ya teman-teman. Lumayan ini, baru jalan 4 bulan udah penghasilan sini. Jadi kalau misalnya ditanya asetnya sama, iya asetnya sama ya teman-teman. Aset sama ini saya langsung upload juga ke ini juga di Adobe Stock, kemudian di Dreamstime, juga di Prepick. Jadi main 3 itu. Nah saya lagi proses juga di Factazy saya coba ini juga proses review. Nanti ya otomatis ya saya pakai ini ya, pakai akun saya yang ini yang di Prepick profilnya, karena profilnya lumayan lah, udah download sampai 3k. Kemudian ini juga publishernya udah sampai hampir 17k teman-teman. Jadi padahal ini saya di Prepick ini mungkin baru 2 bulan ini, 2 atau 3 bulan lupa saya. Lebih lama di Dreamstime, tapi walaupun online-nya yang terpublish saya udah 23, tapi ya penghasilannya tetap lebih unggul di pertama Adobe Stock, Prepick, baru Dreamstime. Saya baru coba 3 market ini ya. Kemarin saya coba Creative Market nggak tembus, jadi ya nggak masalah sih. Jadi saya fokus aja yang udah bisa menghasilkan aja. Nah itu saja review saya. Jadi kalau ada pertanyaan seputar apakah jumlah portofolio itu berpengaruh, jawabannya tidak berpengaruh ya teman-teman, tidak terlalu berpengaruh. Memang kalau misalnya udah portofolionya udah besar, misalnya udah 100k, ya bisa jadi tetap aja traffic yang rame itu daya belinya lebih tinggi di Adobe Stock ya teman. Trafficnya besar sekali. Jadi kalau teman-teman mau fokus di satu microstock aja, saya sarankan di Adobe Stock ya. Kemudian yang kedua itu di Prepick. Ini Prepick juga bagus di Prepick. Jadi ini laporan saya di 3 bulan akhir ke belakang itu. Nah ini juga bagus teman-teman untuk Prepick ini. Kemudian baru ya terserah teman-teman, apa mau di Dreamstime, kemudian atau di Factazy. Saya dengar teman-teman juga ada earning rutin juga. Nanti saya kabarin lah kalau misalnya bisa tembus. Kemudian Creative Market saya lihat juga bisa juga jual AI di sana. Itu saja ya teman-teman sharing saya kali ini. Jadi teman-teman bisa simpulkan sendiri. Memang jumlah portofolio itu kalau bagi saya ya, nggak tahu kalau kasus orang lain. Kalau bagi saya itu jumlah portofolio itu tidak terlalu berpengaruh dengan jumlah earning. Memang kalau semakin besar portofolio, semakin besar juga earningnya. Tapi kalau kita membandingkan 3 situs tadi, tentu saja traffic yang lebih besar tetap di situs besar ya, kayak Adobe Stock. Atau sekalian kalau mau cari juga di Shutterstock, tapi Shutterstock nggak menerima AI. Nah kalau misalnya teman-teman ada saran, ada video lain yang ingin dibuatkan, silakan berkomentar saja di kolom komentar. Sampai ketemu di video Mas Blogger berikutnya.